Selamat pagi para sahabat dan warganet yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali di awal hari yang baru ini. Saya yakin kita semua masih tegar, masih kuat, dan masih penuh semangat memulai semua aktivitas kita pada hari ini. Namun kita tahu sebagai manusia, kekuatan kita terbatas. Karena itu kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita mampu dan dimampukan menghadapi situasi sulit ini dan tetap memiliki harapan untuk menjalani hidup yang terberkati. Maka mari kita membuka hati agar Tuhan sendiri memberikan nutrisi rohani untuk kita semua yang sedang menghadapi situasi sulit pada masa pandemi ini. Kini siapkanlah hati kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diwartakan oleh Bunda Gereja dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai ayat 31a. Saya bacakan kutipan perikopnya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, dan Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Namun, ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, barangkali dari antara kita yang sedang mendengarkan renungan ini, ada yang sudah berstatus sebagai orang tua. Sebagai orang tua yang subur dan terberkati, kemudian dikaruniai anak-anak oleh Tuhan, pasti sangat mencintai putra-putrinya. Saya yakin tidak ada orang tua, seganas harimau pun, masih tetap mengasihi anak-anaknya. Pertanyaannya, Bapak Ibu mewariskan apa kepada anak-anak? Apa yang diwariskan? Apakah mewariskan rumah besar yang mungkin setengah hektar lokasinya? Ataukah mewariskan mobil mewah? Entah itu Lamborghini kah, Ferrari seperti yang dipakai oleh artis atau konglomerat? Atau mewariskan barangkali tabungan atau deposito dengan jumlah jut-jut dan MM? Apakah itu yang diwariskan Bapak Ibu? Ya, tentu masing-masing orang tua, masing-masing keluarga mempunyai prinsip yang diterapkan di tengah dinamika kehidupan keluarga masing-masing. Kalau kita mungkin melihat dalam kehidupan ini ada sistem waris-mewariskan, Tuhan Yesus pun mewariskan sesuatu kepada para muridnya, kepada kita semua yang hari ini menjadi pengikutnya. Apa yang diwariskan Tuhan Yesus? Dalam amanat perpisahannya, Tuhan bersabda
Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan ternyata mewariskan kepada kita damai sejahtera. Dan damai sejahtera inilah yang dialami secara langsung oleh para murid yang setelah peristiwa penyaliban dan pemakaman Yesus, mereka lari terbirit-birit, bahkan mengunci diri dalam kamar. Mungkin mirip-mirip dengan apa yang kita alami hari ini, mengisolasi diri. Para murid juga karena ketakutan akhirnya mengisolasi diri. Tetapi pada hari ketiga ketika Tuhan sudah bangkit, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan pintu-pintu terkunci ketika Tuhan menampakkan diri. Kali berikutnya ketika Thomas ada di situ, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan ketika Ia menampakkan diri kepada mereka, menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera ketika Tuhan Sang Damai hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Yang mewariskan bukan harta benda yang berlipat ganda, bukan mobil mewah, tetapi hidupnya sendiri, kehadirannya yang memberikan kita damai. Dan pemberian dirinya itu secara utuh kita terima melalui Ekaristi. Maka kalau para sahabat ikut merayakan, mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi, kemudian memperhatikan dan menghayati dengan penuh iman pada bagian ritus komuni, pastor yang memimpin perayaan itu akan mengatakan, Pacem rewin vobis, pacem iam vobis. Damai yang kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Lalu disambung, Tuhan Yesus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun. Kedamaian itu terwujud konkret dalam kerukunan dalam hidup kita bersama. Dan kerukunan ini menjadi buah ketika masing-masing anggota komunitas atau anggota keluarga hatinya diliputi damai. Semoga di masa pandemi ini damai sejahtera Tuhan tinggal dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita bermasyarakat, sehingga kita semua yang sedang menghadapi kesulitan tidak pernah gentar, tidak pernah takut, karena kita tahu damai sejahtera Tuhan meresapi hidup kita, sehingga kita memiliki kemampuan dan daya tahan untuk menghadapi situasi apapun, termasuk pandemi ini. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Semoga hari ini saudara-saudari hidup dalam damai sejahtera Tuhan, sehingga berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, sehingga damai sejahtera Tuhan hadir dan meliputi hidup kita, komunitas kita, dan keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua.